Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Venus Putri Anindita, siswa dari kelas 5 SDN Kauman. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Desa Nitikan. Cerita ini bersumber dari kisah tokoh masyarakat Desa Nitikan. Wah, kira-kira bagaimana ya Desa Nitikan bisa terbentuk? Yuk kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu, saat Keraton Mataram masih berada di bawah pengaruh Belanda, hiduplah seorang punggawa kerajaan bernama Tumenggung Kertonegoro. Suatu hari, beliau menghadiri pertemuan penting di Keraton Yogyakarta bersama kedua anaknya. Ketika rapat berlangsung, kedua anak Tumenggung Kertonegoro bermain di halaman bersama anak-anak Belanda. Namun, tiba-tiba terjadi keributan besar. Salah satu anak Belanda terluka saat bermain. Dan suasana menjadi sangat kacau. Tumenggung Kertonegoro pun khawatir bahwa anaknya akan dituduh bersalah oleh Belanda. Karena terjadi hal buruk, Tumenggung Kertonegoro segera membawa kedua anaknya pergi meninggalkan keraton menuju ke wilayah timur. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka melewati hutan, belantara, jalan bebatu, dan lereng Gunung Lawu. Persediaan makanan mulai habis. Namun, Tumenggung Kertonegoro tetap berusaha melindungi anak-anaknya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka sampai di sebuah wilayah dekat sungai yang sekarang disebut dengan Kali Gandong. Di tempat itu, Tumenggung Kertonegoro bertemu 3 orang yang sedang bekerja membuka hutan. Ada seorang yang sedang menandai batas wilayah, seorang membuat tali dadung, dan seorang wanita yang sedang menyiapkan minuman legen. Karena belum mengetahui nama mereka, Tumenggung Kertonegoro memberi sebutan. Penanda wilayah dipanggil Kiai Niti, pembuat tali dipanggil Kiai Dadung, dan pembuat legen disebut Nyai Legi. Tumenggung Kertonegoro pun berkata, "Kiai Niti, bisakah kalian membantuku? Aku sedang dalam pelarian, akan khawatir keselamatan anakku." Nyai Legi pun menjawab, "Kami ingin membantumu, Tumenggung, tetapi persediaan makan di sini sangat sedikit." Kemudian Kiai Niti berkata, "Mungkin sebaiknya Tumenggung meminta bantuan kepada Adipati Ki Mageti." Akhirnya, Kiai Niti dan beberapa warga mengantar Tumenggung Kertonegoro menemui Adipati Ki Mageti. Setelah mendengar cerita mereka, Adipati Ki Mageti memberikan bantuan makanan dan benih ubi-ubian untuk ditanam. Beliau juga meminta Kiai Niti dan warga untuk merawat putra Tumenggung Kertonegoro yang bernama Kertomenggolo. Kiai Niti pun menyanggupi amanah tersebut. Bersama warga, mereka mulai menanam ubi dan membangun tempat tinggal. Sebelum melanjutkan perjalanan bersama putrinya, Tumenggung Kertonegoro pun berkata, "Tempat ini adalah titik akhir perjalananku ke wilayah timur. Maka tempat ini adalah wilayah Kiai Niti.
Maka tempat ini akan dinamakan Wewengkon Nitian. Sejak saat itulah nama Nitikan dikenal hingga sekarang. Teman-teman, itulah kisah tentang asal-usul desa Nitikan. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus saling membantu, menjaga amanat, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.